Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Berahima dari kelas PAI 1D Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan memaparkan artikel tentang epistemologi. Epistemologi, cabang ilmu filsafat ini berasal dari kata epistemea dan logosa. Episteme berarti pengetahuan dan logos berarti ilmu. Episteme atau pengetahuan bisa diartikan sebagai informasi-informasi yang bersifat objektif, ilmuwan dan faktual dan juga berguna dalam kehidupan. Sedangkan logos bisa diartikan sebagai sekumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis sehingga menjadi sebuah. Epistemologi secara sederhana ialah ilmu yang membahas tentang hakikat pengetahuan, cara kerja sebuah sistem, kebenaran, logika atau berpikir secara sistematis. Contohnya seperti apa yang membuat mobil bisa bergerak, bagaimana cara kerja sebuah mobil sehingga mobil tersebut dapat bergerak. Mobil dapat bergerak karena ada sekumpulan benda yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dan saling melengkapi dan bergerak. Mobil dapat bergerak karena roda mobil berputar yang digerakkan oleh mesin dan mesin diberi energi berupa bensin atau listrik. Epistemologi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu logika, metodologi, dan filsafat ilmu. Logika secara khusus membahas tentang sistematika berpikir, bernalar, dan berargumen. Metodologi secara khusus membahas tentang cara mendapatkan pengetahuan dan kebenaran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai alat untuk meneliti sebuah permasalahan. Sedangkan filsafat ilmu secara khusus membahas tentang hakikat dari sebuah ilmu, hakikat terbentuknya sebuah ilmu, dan lain-lain. Adapun metode-metode berpikir yang dihasilkan dari epistemologi yaitu sebagai berikut. 1. Ada rasionalisme. Rasionalisme merupakan sebuah metode berpikir yang berpandangan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan bernalar yang harus didasari dengan rasio atau pengukuran, pola dan logika. Dengan begitu kita baru dapat mendapatkan sebuah kebenaran. Rasio secara sederhana dapat diartikan sebagai rumusan pola. Namun dalam konteks yang lebih luas, aspek rasio meliputi pola, rumus, imajinasi, ide, logika, dan insting. Rasionalisme contohnya seperti manusia sebagai berburu harimau. Manusia dengan metode berpikir rasionalisme akan berpikir, merencanakan, menyusun strategi, mengukur terlebih dahulu sebelum menembak harimau tersebut. Dengan begitu manusia tersebut dapat berburu sekaligus mempelajari cara berburu, yang itu disebut pengetahuan kualitatif. Empirisme merupakan sebuah metode berpikir yang berpandangan bahwa segala sesuatu untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran hanya didapat dengan pengujian dan pengalaman secara langsung. Empirisme lebih menekankan pada panca indera manusia dibandingkan dengan akal manusia, karena dengan panca indera akan lebih mudah untuk mengingat apa yang terjadi pada panca indera tersebut ketika berinteraksi sesuatu hal ini di dunia ini. Contohnya seperti manusia sedang berburu harimau. Dengan metode empirisme akan langsung melakukan pengujian dan pengamatan untuk bisa menembak harimau tersebut. Dengan seiringnya menembak harimau tersebut, maka akan bertambah pula pengalaman dan pengetahuan tentang berburu harimau yang menjadi landasan dasar metode empirisme. Dan ada juga empirisme merupakan sebuah metode berpikir yang berpandangan bahwa segala sesuatu untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran hanya didapat dengan pengujian dan pengalaman secara langsung. Empirisme lebih menekankan pada panca indera manusia dibandingkan dengan akal manusia, karena dengan panca indera akan lebih mudah
untuk mengingat apa yang terjadi pada manusia. Panca indera tersebut ketika berinteraksi sesuatu hal di dunia ini. Contohnya seperti manusia sedang berburu harimau. Dengan metode empirisme akan langsung melakukan pengujian dan pengamatan untuk bisa menembak harimau tersebut. Dengan seiringnya menembak harimau tersebut, maka akan bertambah pula pengalaman dan pengetahuan tentang terburu harimau yang menjadi landasan dasar metode empirisme. Ada rasionalisme juga, merupakan sebuah metode berpikir yang berpandangan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan bernalar harus didasari dengan rasio atau pengukuran, pola dan logika. Dengan begitu kita baru dapat mendapatkan sebuah kebenaran. Rasio secara sederhana dapat diartikan sebagai rumusan pola. Namun dalam konteks yang lebih luas, aspek rasio meliputi pola, rumus, imajinasi, ide, logika, dan insting. Rasionalisme contohnya seperti manusia sedang berburu harimau juga. Epistemologi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu logika, metodologi, dan filsafat ilmu. Logika secara khusus membahas tentang sistematika berpikir, bernalar, dan berargumen. Metodologi secara khusus membahas tentang cara mendapatkan pengetahuan dan kebenaran, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagai alat untuk meneliti sebuah permasalahan. Sedangkan filsafat ilmu secara khusus membahas tentang hakikat dari sebuah ilmu, hakikat terbentuknya sebuah ilmu, dan lain-lain. Baiklah, itulah dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.